Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mika pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan kemudian nanti kita akan membacanya secara bersama-sama, dimulai dengan ayat yang pertama. Mari kita mulai membaca dari kitab Mika pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim mendapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku. Membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau, dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya, dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti engkau, yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan kesetiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan
dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari kitab Mika pasal 7 ayat yang pertama sampai yang ke-20 tentang siapakah seperti Tuhan. Ayat yang paling penting dalam Mika pasal 7 hari ini adalah Mika pasal 7 ayat 18 yang menanyakan siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa. Ayat ini menarik karena mirip artinya dengan nama Mika sendiri. Ayat ini juga menarik karena mengajukan suatu pertanyaan yang dijawab di pasal 7 ini. Siapakah Allah seperti Engkau? Menunjuk pada keunikan Allah. Menurut Mika, Allah itu unik karena ada beberapa sebab berikut ini. Yang pertama, menurut Mika, Allah itu unik dalam hukumnya. Kita dapat melihat pasal 7 ayat 1 sampai 6. Dalam hal ini, Allah layak mengharapkan adanya kebenaran di dalam umatnya. Tetapi sangat menyedihkan bahwa tidak ada kebenaran di sana. Oleh sebab itu Tuhan membiarkan Yehuda sehingga setiap tingkatan masyarakat merosot secara rohani maupun moral terus-menerus. Lihat saja kemerosotan rohani dan moral yang parah terjadi. Mulai dari pemimpin bangsa, pemuka-pemuka negaranya, para politikusnya, para pemimpin rohaninya, atau para imamnya, para hakimnya, sampai masyarakat terkecil sekalipun berlaku jahat. Hukum diputar balikan, suka berbohong, suka merencanakan kejahatan satu sama lain. Dalam pertemanan, saling menjual dan mengkhianati satu sama lain. Dalam konteks hubungan keluarga, pemberontakan dan pertengkaran tidak terelakkan. Rakus akan kekayaan dan kekuasaan. Ujung-ujungnya bertindak didasarkan karena cinta akan uang. Suka mengambil hak orang lain. Aturan dilanggar sesuka hati mereka. Dan pemberontakan dan penyembahan berhala menjadi bagian kebiasaan hidup mereka. Oleh sebab itu, Nabi Mika dalam ayat ini berbicara demi kepentingan Yerusalem, di mana kemiskinan rohani dan moral yang tidak dapat disembuhkan. Oleh sebab itu, Tuhan membiarkan Yehuda merosot secara moral dan rohani. Maksud Tuhan untuk membiarkan mereka demikian didorong oleh kasih. Tuhan melakukan hal demikian agar umatnya disadarkan akan betapa jauhnya mereka dari kemuliaan Tuhan, sehingga mereka mau berbalik dan kembali kepada Tuhan agar dapat diampuni. Dan yang kedua, menurut Mika, Allah itu unik dalam pengampunan. Kita dapat melihat dalam pasal 7 ayat 18 sampai 20. Dalam hal ini, maksudnya adalah kesediaan Allah untuk mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran umatnya. Janji Allah dalam kitab Mika ini untuk mengampuni dosa merupakan janji pegangan yang sangat menghiburkan. Masa depan itu tidak akan terelakkan dan dijamin oleh karakter Tuhan itu sendiri yang maha pengampun, penuh kasih, serta berbelas kasihan. Tuhan marah, ya betul. Tapi Tuhan tidak dapat selamanya marah, karena Tuhan gemar menunjukkan kasih yang tetap dan akan menginjak kejahatan Yehuda di bawah kakinya dan membuang dosa-dosa mereka ke dalam tubir laut yang dalam. Dari ayat ini, hari ini kita semua dapat belajar bahwa ternyata kasih Allah sungguh luar biasa. Bahwa kasih setia Tuhan itu kekal dari dahulu, sekarang, hingga masa yang akan datang. Sehingga jelaslah apa yang dituliskan dalam kitab Mika ini. Siapakah Allah seperti Engkau? Walaupun umatnya selalu menjauh, tetapi Tuhan tetap mendekatkan dirinya untuk memberikan pertolongan. Sehingga kita dapat memahami bahwa sesungguhnya bukan Tuhan yang tidak mau untuk menolong, namun semuanya kembali ya seringkali karena kita, umat Tuhan, yang ingin menjauh dari kasih Tuhan. Dari sini kita dapat belajar hari ini. Jangan pernah ragukan dan mempertanyakan apa perbuatan Tuhan di dalam hidup kita selama ini. Tapi mulailah berefleksi dan tanyakanlah pada diri kita sendiri, apakah yang sudah kita buat sehingga semua ini menimpa hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur
Kalau hari ini kami belajar dari Mika bahwa Engkau Tuhan yang unik dalam hukum-hukum-Mu, dan Engkau Tuhan juga unik dalam memberi pengampunan bagi kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan pengampunan-Mu yang sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.